Yuri kahumullahu fi manamika qalila. Nah, Allah memberitahukan pada Muhammad, Yuri kahumullahu fi manamika qalila. Jadi Allah menampakkan mereka musuhmu itu kepadamu, ya. Allah menampakkan kepadamu musuh-musuhmu itu fi manamika, di dalam mimpimu pada waktu kamu tidur itu tampak sedikit. Jadi menjelang perang itu rupanya Allah memberikan isyarat pada Rasulullah. Rasulullah dikasih mimpi. Apa mimpinya? Yaitu dia mau ketemu dengan musuhnya sedikit gitu. Walau arakahum katsiran lafasiltum wa tanajatum fil amri walakinallaha salam. Kalau walau arakahum katsiran, kalau mereka kami perlihatkan kepadamu itu jumlah banyak dalam mimpimu, jadi kalau kamu mimpi kok musuhnya banyak sekali, lafasiltum, maka kamu harus jadi gentar, minder, ya tak? Kacau balau pikiranmu, wah merasa berat menghadap musuh banyak itu. Latana yatum fil amri, kemudian kamu akan berselisih dengan bala tentaramu itu. Ya berdebat tentang posisi tentara yang lebih banyak itu, mesti repot nanti, berselisih satu sama lain. Walakinallaha salam, tapi Allah menyelesaikan dengan cara menyelamatkan kamu. Bagaimana Allah menyelamatkannya itu? Innahu alimun bidzati sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dada umat Islam itu yang pada waktu perang itu. Tahu, jadi kalau dikasih melihat tentara musuh banyak ya gentar gitu. Tapi kalau tahu musuhnya kecil ya optimis ya begitu. Wa yuri kumuhum idzil tapaitum fi ayunikum qalila. Tapi jika ditampakkan musuh itu padamu pada waktu sudah berhadapan-hadapan, saling bisa melihat, kedua belah pihak itu sudah hadapan-hadapan, fi ayunikum qalila, kamu melihat kalau musuh itu tampak kecil gitu loh. Kamu akan melihat musuhmu itu tampak hanya sedikit gitu loh. Jadi pada waktu mimpi bisa jadi tampak kecil, bisa jadi tampak banyak tadi toh. Tapi kalau setelah ketemu nyatanya, pandanganmu akan melihat musuhmu itu hanya sedikit. Allah menjelaskan, wa yuqallilukum fi ayunihim. Tapi Allah juga menampakkan kamu di pandangan mata mereka itu kamu juga sedikit. Nah, jadi sedikit sama sedikit ya gitu loh. Ini memang sudah diatur demikian oleh Allah. Artinya apa? Dalam perang itu biar dalam keadaan seimbang, fair, jujur, satu sama lain, ya posisinya sama gitu loh. Jadi kalau dua itu ya seimbang gitu loh. Maunya begitu, Allah itu begitu. Sebab kalau kita tinjau di ayat yang lain, pada waktu perang Badar itu ya orang Islam bisa membunuh musuh 70. Tapi nanti pada waktu perang Uhud dibalik, orang Islam malah yang gugur 70. Lah seolah-olah Allah itu selalu mengatur keseimbangan seperti itu loh. Dalam perang itu jumlahnya diseimbangkan ya toh. Yang mati diseimbangkan. Nah begitu Allah mengaturnya seperti itu. Nah kalau terjadi seperti itu ya, kamu ditampakkan kepada musuhmu, di pandangan musuhmu itu kamu juga sedikit. Liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Karena itu memang kehendak Allah ditetapkan seperti itu supaya urusannya selesai, artinya yang dikehendaki Allah itu bisa terjadi. Ya tadi itu apa? Supaya kalau perang itu betul-betul yang menang ya menang, yang kalah ya kalah gitu. Jadi betul-betul menang itu ya karena perang gitu loh. Tidak karena tipu muslihat dan sebagainya. Yang kalah ya kalah karena perang gitu. Allah maunya begitu, kehendaknya itu. Ilallah itu sudah ulumur, dan kepada Allah segala sesuatu itu kembali. Semua urusan apapun kembali kepada Allah. Termasuk tadi menentukan kapan perang, berapa jumlahnya, bagaimana akhirnya, itu Allah sudah menentukan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa ajaran Allah pada tentara yang mau perang? Orang yang beriman yang mau perang ini,
idza laqitum fi'atan, jika kamu sudah berhadapan dengan kelompok musuhmu itu, fasbutu, maka teguhkanlah hatimu, ya, teguhkan hatimu, berteguh hatilah kamu, hatimu supaya teguh. Ya, bagaimana meneguhkan hati? Ya, zikir pada Allah, ya, minta pertolongan pada Allah, ya sudah, pokoknya yang teguh, pamit pada keluarga, doa restunya dan sebagainya, supaya berangkat tuh ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul tidak ada beban apa-apa, pokoknya maju perang lillahi ta'ala, ya, membela agamanya Allah. Kalau mati ya mati syahid, kalau hidup ya dapat ghanimah, begitu. Di samping kamu harus memperteguh hatimu, wadhkurullaha katsira, dan kamu sambil berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Iya, berperang sambil zikir. Ya la ilallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilallah, pokoknya zikirnya macam-macam. Disuruh banyak berzikir pada waktu perang. La'alakum tuflihun. Nah, mudah-mudahan kalau kamu sudah demikian, maju perang, sudah berhadapan dengan musuh, lalu kamu sudah teguh hatinya, teguh imannya, ya, lalu kamu sudah ingat zikir pada Allah yang banyak, lah kamu akan beruntung nanti, artinya menang, perangnya menang itu. Karena apa? Dibantu oleh Allah. Allah selalu membantu menurunkan malaikat, rasanya begitu. Wa atiullah wa rasulahu wala tanaja'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wa atiullah wa rasulahu, taatlah, tunduk patuhlah kamu pada Allah dan Rasul. Tunduk patuh pada Allah itu dengan cara ya melaksanakan semua perintahnya, apalagi perintah-perintah yang sudah termaktub dalam Al-Quran ini. Makanya harus dipelajari Al-Quran biar tahu perintahnya, dipatuhi, lebih itu dilaksanakan, mematuhi Allah. Wa Rasul, ya tunduk patuh pada ajaran Rasul yang telah dijelaskan dari sunnahnya ataupun dalam hadisnya, itu pelajari. Nanti kalau sudah tahu isinya diamalkan, berarti tunduk pada Allah dan Rasul, gitu loh. Wala tanaja'u, kamu jangan berselisih, ya, jangan berselisih, sebab kalau berselisih fatafshalu, dan kamu akan menjadi gentar, ya toh. Gimana perasaannya, tabang 2, 1 harus mengeluarkan perasaan tidak enaknya kepada teman sendiri, yang kedua harus menghadapi musuh yang besar itu, tapi pikiran tidak konsentrasi itu. Satu pihak tetap membenci temannya sendiri, satu pihak mau menghantam musuh, akan sulit berperang posisi seperti itu. Watadhhaba rihukum, dan kalau kamu berselisih itu akan mengurangi kekuatanmu. Sama-sama orangnya 100, kalau kompak kan kuat, tapi kalau 100 pecah ya sudah, berarti kan cabang 3 nanti, 1 lawan musuh, 1 musuh lawan sendiri, kan 3 segi itu. Kalau begitu kan jadinya kamu kekuatannya kurang. Ya kan, lu harus kompak, ya, mohon pertolongan pada Allah, supaya dibantu oleh Allah, nah, begitu. Nah, kalau udah gitu katanya alakum tuflihun, kamu akan menang, kan begitu. Oleh karena itu dalam perang itu hendaklah wasbiru, hendaklah kamu sabar. Sabar itu ya sesuai dengan kondisinya. Kalau memang ditekan oleh musuh ya sabar menghadapinya, tidak gentar, ya, siap melawan, siap ya pokoknya membela diri untuk menegakkan agama Allah, begitu, jangan kalah. Sebab dalam ajaran Islam tidak boleh menyerah loh, perang itu harus sampai titik darah penghabisan. Ya, yes kaliman aumut syahidan, tinggal hidup jaya atau mati-mati syahid, itu loh orang Islam tuh ajaran seperti itu dari Allah dan Rasulnya itu. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin, sebenarnya Allah itu menyertai orang yang sabar. Allah senang pada orang sabar dan menyertai orang sabar.